Selamat berjumpa kembali dalam sesi diskusi Dhamma yang telah kita sepakati untuk dilakukan setiap hari Rabu, dan pada hari Rabu yang silam kita telah membahas Sanggarawa bagian pertama, dan kemarin dalam pembahasan tersebut saya telah berikan penjelasan panjang lebar tentang sabda. Ya, sebenarnya itu adalah tentang bukan sabda, ya, mendasarkan pengetahuan itu hanya pada keyakinan begitu saja, mendasarkan keyakinan hanya pada tradisi, dan kemudian kita percaya begitu saja, mempercayai apapun yang didengarkan. Oleh karena itu pengetahuan kita itu sangat labil. Pengetahuan kita itu kemudian mudah digoyahkan. Karena begitu tradisi tersebut ya itu dipatahkan oleh yang lain, kemudian kita akan mudah menjadi marah, kita akan mudah menjadi emosi, kita akan mudah menjadi tersinggung, kita akan kemudian mudah untuk terbakar egonya. Ya. Oleh karena itu, memiliki pengetahuan hanya berdasarkan pada tradisi, pada keyakinan, itu sangat membahayakan, terutama dalam konteks praktek. Ya. Dalam konteks praktek, kita ketika hanya mendasarkan pengetahuan pada tradisi, itu tidak akan kokoh. Begitu diterjang angin, langsung hancur. Begitu diterjang angin, langsung berantakan tidak karuan. Nah, oleh karena itu, Sang Buddha tidak memuji. Ya, Sang Buddha tidak memuji model pengetahuan semacam ini. Namun, selain pengetahuan yang didasarkan pada tradisi, yang kita yakini, yang kita percayai, juga ada jenis pengetahuan. Yang kedua, yang sering kali sudah kita sebutkan, yang kedua ini adalah berdasarkan logika. Nah, sini Sang Buddha mengatakan, Santi pana parawaja, eke samana brahmana kewalang sada mata kena ditadama pinya wosana parami pata ati brahmacaryang pati jananti seyatapi taki wimangsi. Nah, di sini Sang Buddha menyebutkan bahwa ada para petapa dan brahmana yang menjalani kehidupan brahmacari, menjalani kehidupan spiritual, itu berdasarkan pada taki dan wimangsi. Kalau diterjemahkan, ya, kalau diterjemahkan, itu bisa diartikan sebagai logika dan investigasi. Ya, atau gampang ngomongnya, mau diterjemahkan secara langsung, taki wimangsi itu adalah orang yang mengandalkan pengetahuan mereka pada logika semata. Itu.
Jadi mereka akan mengambil suatu kebenaran, akan menganut suatu kebenaran kalau berdasarkan logika itu benar. Ya, mereka akan menganut suatu pandangan, akan menganut suatu pengetahuan jika pengetahuan itu tampak logis. Nah, jika nanti di kemudian hari pengetahuannya itu tidak logis, entah karena dipatahkan oleh orang lain, ataukah karena dia menemukan sendiri bahwa logika yang dia anut sebelumnya itu salah. Kemudian mereka pun akan mengubah pola pikir, akan mengubah pandangan mereka. Ini bisa kita saksikan dalam berbagai proses yang bisa kita lihat pada diri para filsuf. Kita bisa melihat misalnya Wittgenstein, seorang filsuf yang sangat terkenal. Pola pikirnya di awal dan di akhir hidupnya itu berbeda. Pandangan hidupnya itu berbeda. Kemudian ada juga Layer atau siapa itu namanya, itu juga Sayer. Ya. Sayer itu juga menganut pola atau pandangan yang berbeda dari awal dan di akhirnya. Itu. Mereka semua menganut perubahan pola pikir semacam ini karena mereka menemukan bahwa apa yang mereka anut dahulunya itu kemudian ada kelemahan. Itu kemudian ada kekurangan. Ya. Nah, oleh karena itu, apapun yang kita anut, selama itu masih berdasarkan pada logika, semuanya itu akan bisa dipatahkan. Saya pada hari Senin yang lalu menulis sebuah status di Facebook. Yang menjadi pertanyaan saya kan, intinya sebenarnya bagaimana umat Buddha itu bisa membuktikan kebenaran mulia nomor 3. Sebenarnya intinya di situ. Karena sejauh ini umat Buddha itu selalu mengklaim 4 kebenaran mulia sebagai ajaran Sang Buddha. Kebenaran mulia nomor 1 bisa dibuktikan. Sehari-hari begitu kita tampak melekat, kita menderita. Ketika ada kematian, kita menderita. Dan mereka pun tahu sebabnya itu adalah karena tanha, kemelekatan, keinginan. Nah, sebagai praktek mereka bisa membuktikan jalan mulia berunsur 8. Tetapi begitu ditanya bagaimana kamu bisa membuktikan kebenaran mulia nomor 3, ini yang kemudian menjadi masalah besar bagi umat Buddha. Tidak hanya di kalangan para biku, di kalangan perumah tangga juga sama. Umumnya mereka tidak mampu membuktikan kebenaran mulia nomor 3 ini. Karena pada umumnya pengetahuan yang mereka miliki, pengetahuan yang mereka pegang, itu masih berdasarkan pada logika semata. Ya, padahal sesuatu itu bisa menjadi sebuah kebenaran kalau bisa kita buktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya salah.
apapun yang tidak bisa dibuktikan itu adalah salah. Saya ambilkan contoh. Misalnya Anda tidak bisa membuktikan adanya kuman. Anda sakit, kemudian berasumsi sakit saya ini karena sekarang COVID. Karena batuk, karena demam tinggi, karena gejala-gejala atau simptom yang kita rasakan itu selaras dengan berita-berita yang kita baca. Akhirnya kita berkesimpulan, berasumsi sebenarnya, belum berkesimpulan, berasumsi saya ini kena COVID. Tapi begitu dibuktikan melalui tes laboratorium, ternyata bukan COVID. Tipes bisa jadi, mah bisa jadi, demam karena virus yang lain juga bisa jadi. Nah, oleh karena itu, asumsi kita bahwa kita itu terkena COVID salah, karena tidak bisa dibuktikan. Seandainya hasil tesnya itu kemudian benar, menyatakan bahwa kita ini reaktif, ya baru asumsi kita itu benar, karena bisa dibuktikan. Duka banyak orang yang bisa membuktikan, berkumpul dengan orang yang tidak disenangi, kita menderita. Berpisah dengan orang yang dicintai. Meskipun itu hanya jarak 5 menit saja. Tapi karena terpisah, penderitaan muncul. Apalagi status sosialnya berbeda. Bisa dibuktikan. Ini adalah duka. Gara-gara saya tidak bisa bersama dengan dia, dan dia lebih memilih Sabina, saya menderita. Bisa itu dibuktikan. Ya. Duka semacam itu bisa dibuktikan. Banyak orang yang mampu seperti itu. Gara-gara saya berpisah dengan pacar saya, gara-gara saya berpisah dengan idola saya, dengan pujaan hati saya menderita. Saya bisa menderita semacam ini karena saya punya keinginan untuk bersama, untuk memiliki, untuk bisa terus dengan dia. Ya, ini pembuktian kebenaran mulia nomor 2. Tapi begitu menginjak kebenaran nomor 4, di-skip dulu, nomor 3 di-skip dulu, kemudian langsung lompat membuktikan kebenaran mulia nomor 4, yaitu tentang praktek, tentang jalan mulia berunsur 8. Ya, tentang jalan mulia berunsur 8 bisa dibuktikan. Memiliki kebijaksanaan penting, memiliki pola pikir yang benar penting, memiliki pandangan benar juga penting. Kemudian memiliki ucapan yang benar, memiliki mata pencaharian yang benar, memiliki perilaku yang benar, dibuktikan satu persatu. Tetapi begitu nanti berbicara soal konsekuensi dari kebenaran mulia nomor 3, semuanya tutup mulut. Semuanya. Kemudian tidak mampu untuk membuktikannya. Semuanya kemudian diam 1000 bahasa. Ya. Nah, oleh karena itu
Ini tidak, umumnya orang tidak bisa membuktikan kebenaran mulia nomor 3. Ya, sekali lagi kebenaran mulia nomor 3 ini tidak bisa dibuktikan karena dengan berbagai macam alasan, berbagai macam logika yang begitu kompleks. Saya tidak mampu praktek, saya tidak mampu untuk merealisasi nibbana, tidak mampu membuktikan nibbana, karena paramita saya belum cukup. Ini sebenarnya adalah logika. Tapi begitu ditanya, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa paramita kamu belum cukup? Juga tidak bisa. Ya, jadi dia pun sebenarnya berdiri di atas sebuah logika yang sangat lemah. Menganut sebuah pandangan berdasarkan pada logika yang sangat lemah, tidak punya pondasi sama sekali. Apakah dalam kehidupan yang lampau kamu tahu, kamu bisa melihat kehidupan kamu itu seperti apa? Apakah dalam kehidupan yang lampau kamu itu bisa melihat kamu telah melakukan kejahatan? Kamu telah melakukan ini dan itu? Tidak mampu menjawab. Oleh karena itu, logika yang dipakai pun sangat lemah. Logika yang dimiliki pun sebenarnya sangat lemah, tidak punya pondasi sama sekali. Termasuk mengatakan bahwa kebajikannya belum cukup. Ya, Sang Buddha telah lama parinibbana. Sekarang Dhamma ini sudah tidak murni. Sebenarnya pandangan-pandangan semacam ini hanya berdasarkan pada logika semata. Dan kalau ini memang diterima, logika-logika semacam ini diterima, kemudian kita mau tidak mau akan mengatakan, akan memiliki prinsip, meskipun itu tidak disengaja. Tapi sebenarnya ada kesengajaan. Juga kalau kita mau telusuri dengan baik. Mereka mengatakan bahwa Sang Buddha itu adalah penipu, pembohong. Orang yang mengatakan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan. Bahwa Sang Buddha, apapun yang dikatakan oleh Sang Buddha tentang nibbana itu semuanya salah. Karena mereka tidak sanggup untuk membuktikan. Kalau sudah mengatakan demikian, berprinsip demikian, berarti bagaimana mungkin mereka bisa dikatakan bahwa mereka itu memiliki sabda pada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Tidak bisa itu. Karena menganggap Sang Buddha ini sebagai penipu. Menganggap Sang Buddha itu sebagai orang yang mengatakan sesuatu yang tidak benar. Nah, oleh karena itu, ketika saya menulis status semacam itu, reaksi orang, wah, luar biasa sekali. Banyak yang kelojotan. Banyak yang kemudian bereaksi secara negatif. Semua itu bisa dilakukan karena apa? Mereka masih mendasarkan pengetahuan mereka itu atas dasar logika. Bukan pada pembuktian secara langsung. Juga masih berdasarkan pada tradisi semata. Nah, inilah bahayanya. Ya. Bahayanya ketika seseorang itu mendasarkan pengetahuan mereka berdasarkan logika. Mereka mudah terbakar. Mudah kemudian terprovokasi. Ini sama saja dengan yang menganut pengetahuan berdasarkan pada tradisi. Katanya dalam kitab suci. Karena ini kitab suci tidak mungkin dibantahkan. Ya. Jadi itulah yang kemudian
terus-menerus juga dianut oleh umat Buddha. Sangat mengenaskan sebenarnya. Ya. Termasuk sebenarnya ketika kita merasa malu. Seperti Ratu Kutub Beras itu. Sudah 3 tahunan dia punya nomor kontak saya. Tapi perlu nunggu sampai 3 tahun untuk mengumpulkan keberanian. Mikir terus. Nanti jangan-jangan saya tidak direspon. Nanti jangan-jangan orangnya galak. Nanti jangan-jangan segala macam pikiran dikeluarkan, dimiliki. Kekhawatiran, ketakutan, muncul semuanya, itu karena kita berlogika begitu kuat. Begitu sudah punya keberanian untuk kirim pesan, untuk kontak, begitu jawabannya, responnya itu tidak sesuai dengan harapan. Timbul kesedihan. Kok responnya hanya gini aja sih? Kok responnya, padahal saya ini kan nulis panjang lebar. Tapi kemudian responnya pendek-pendek begini. Kesedihan muncul. Dan begitu saya ngomong semacam ini, langsung muncul pikiran juga. Muncul logika juga. Wah, Bantinya bisa baca pikiran. Kok tahu semuanya? Yalah, kan saya dikenal orang sakti. Nah, Justin itu yang sering menyaksikan. Kalau pas lagi retreat begitu, wah, dikenal sebagai orang sakti. Mereka nggak ngomong di depan saya, tapi nanti di belakang. Wah, Bantinya sakti. Padahal saya sudah bilang berulang kali, saya tidak tertarik untuk memiliki kesaktian. Jenis 5 jenis kesaktian yang pertama. Kalaupun saya tertarik itu hanya kesaktian nomor 6. Karena ada 6 jenis kesaktian dalam agama Buddha. Yang 5, termasuk salah satunya itu adalah membaca pikiran orang. Saya tidak tertarik. Bagi saya untuk apa juga? Tidak penting gitu. Ya. Dan katakanlah saya bisa melihat, bisa mengetahui, bisa membaca pikiran orang. Saya tetap melihat manusia sebagai manusia seutuhnya. Manusia yang sangat manusiawi. Artinya, kalaupun secara moral dia itu tidak baik, secara moral dia adalah orang yang senang melakukan kejahatan, atau punya segudang kelemahan, saya pun tetap melihat orang tersebut sebagai manusia seutuhnya. Entah itu biku, entah itu berumah tangga, juga semuanya saya lihat sebagai manusia yang utuh. Bukan sebagai manusia yang istimewa, bukan sebagai manusia yang luar biasa, bukan sebagai manusia yang memiliki kelebihan dan sebagainya. Siapapun mereka bagi saya adalah manusia. Titik. Nah, oleh karena itu, ya, dalam berbagai kesempatan, banyak umat, biku, tamanera, matasilani, perumah tangga, mereka sharing, curhat.
tentang apa yang telah mereka lakukan. Macam-macam kesalahan yang mereka sampaikan. Dan saya tidak melihat mereka sebagai orang yang salah. Saya tidak melihat mereka sebagai orang yang punya kekurangan. Bagi saya, mereka adalah manusia. Melakukan salah dan benar itu kan tergantung bagi saya kesepakatan masyarakat. Salah dan benar itu tergantung bagaimana masyarakat itu mendefinisikan moralitas. Ya, dan kita sebagai umat Buddha, standar yang masih kita pakai adalah standar India. Itu yang kita pakai, standar moralitas kita sebagai umat Buddha. Sebagai orang yang mengikuti ajaran Sang Buddha, standar moral yang kita anut adalah standar masyarakat India. Jauh sebelum Sang Buddha itu ada. Oleh karena itu, kalau moralitasnya sebatas itu, bagi saya tidak ada keistimewaannya. Karena itu sudah dianut ribuan tahun oleh masyarakat. Bahkan kalau kita lihat sejarah terbentuknya moralitas dalam Aganya Sutta, sangat jelas kok. Sang Buddha itu ingin menunjukkan bahwa moralitas entah itu Pancasila ataupun yang lainnya, semuanya itu dibentuk atas dasar kesepakatan masyarakat. Dan ini terbentuk ketika masyarakat mulai membentuk yang namanya budaya. Ya, oleh karena itu, sekalipun Pancasila, ya saya sering kali bilang, tidak bisa diklaim sebagai Pancasila Buddhis. Kan selama ini kita sering kali mengatakan Pancasila Buddhis. Kalau itu tujuannya adalah untuk mengklaim bahwa Pancasila ini ajaran Sang Buddha, itu salah total. Kita ini menentang ajaran Sang Buddha, apa yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam Aganya Sutta. Tetapi kalau tujuannya itu adalah untuk membedakan antara sila, antara moralitas yang diajarkan, yang dianut oleh masyarakat India, dengan Pancasila dasar negara kita, oke, saya terima itu. Tidak ada masalah. Tapi kalau tujuannya itu adalah untuk mengklaim ini Pancasila yang diajarkan oleh Sang Buddha, no. Sang Buddha hanya mengadopsi, Sang Buddha hanya menerima kebaikan-kebaikan yang diterima oleh masyarakat. Nilai-nilai moral yang sudah diterima oleh masyarakat, diterima juga oleh Sang Buddha. Nggak ada istimewaannya karena itu. Ya. Nah, oleh karena itu, saya tidak melihat manusia itu dari moralitas mereka juga. Bagi saya, kamu baik ataupun buruk, ya itu hak dan urusan kamu. Yang penting kamu tidak ganggu saya aja. Simple. Ya. Yang penting kamu tidak ganggu saya. Kecuali kalau ganggu saya, nah itu kamu akan baru berurusan dengan saya. Itu. Ya, jadi, kita ini sering terjebak dalam logika yang begitu dramatis. Sehingga perlu mengumpulkan kekuatan, perlu mengumpulkan keberanian sampai bertahun-tahun lamanya. Logikanya itu jalan terus tanpa henti. Nanti kalau saya begini akan seperti ini, nanti kalau saya begitu akan seperti itu. Itu logika. Terus itu dilakukan. Termasuk yang malu-malu untuk menunjukkan wajahnya, takut menunjukkan wajahnya. Karena apa? Logikanya begitu kuat. Sangat kuat. Ya. Begitu kuat, mencengkram, sehingga menimbulkan penderitaan yang tidak sedikit. Nah, oleh karena itulah, karena logika ini sangat membahayakan, ya,
memiliki logika yang ekstrim semacam ini itu sangat membahayakan. Sang Buddha juga menolak. Persis sama seperti tradisi. Keduanya ditolak oleh Sang Buddha, keduanya tidak diterima oleh Sang Buddha. Karena menimbulkan bahaya. Coba, tadi saya bilang, selama 3 tahun, mengumpulkan kekuatan hanya untuk bisa menghubungi saya. Betapa besar penderitaan itu. Atau yang sekalipun sebenarnya wajahnya tidak buruk-buruk amat, suaranya juga tidak buruk-buruk amat, tapi kemudian takut untuk bersuara, takut untuk menunjukkan wajah. Nah, kita ini ya beginilah adanya sebagai manusia. Mau bagaimana lagi coba? Dan kita tidak bisa meminta siapapun untuk berpikir sesuai dengan kemauan kita. Saya pernah dengar sebuah cerita. Seorang biku menyatakan pencapaiannya dalam praktek kepada khalayak ramai. Tujuannya adalah agar nanti umat-umat itu tidak berpikir buruk tentang dia. Nah, sekarang begini, kita gampang ngomongnya, kita bisa meminta umat Buddha untuk berpikir tidak buruk, untuk tidak berperilaku buruk terhadap dia. Tapi apakah kita memiliki jaminan untuk juga bisa membuat orang-orang di luar sana selain yang beragama Buddha? Jangankan orang di luar sana, yang beragama Buddha sekalipun belum tentu kemudian percaya. Itu. Ya. Nah, oleh karena itu, 1-2 orang mungkin bisa mengikuti kita. Tapi di dunia ini ada 7 miliar orang. Ya, ada 7 miliar pendapat. Ya, oleh karena itu di situ. Ya. Karena logika yang kita pakai. Sehingga kita itu mengharapkan orang lain berpikir selaras dengan pola pikir kita. Inilah yang kemudian menimbulkan berbagai macam masalah dalam hidup kita. Dan yang namanya logika ini ya, itu akan menjadi belenggu yang sangat kuat dalam praktek. Ini biasanya yang akan menjadi rintangan terakhir. Seringkali menjadi rintangan terakhir. Karena logika ini nyamar sebagai kebijaksanaan. Tampak seperti kebijaksanaan begitu. Padahal sehebat apapun selama itu masih berlogika, ya selama itu. Kemudian masih ada 2 kemungkinan. Salah atau benar. Tuh. Oleh karena itu, dalam Cangki Sutta misalnya, Sang Buddha mengatakan bahwa ada 5 hal yang sekalipun dipegang begitu kuat, dipercaya begitu kuat, tapi bisa memiliki 2 kemungkinan.
Sada, ruci, taki, wimangsa, sada, ruci, taki, sada, ruci, taki, kemudian kok saya lupa bahasa palinya, sudah lama itu enggak saya hafal. Artinya, gampangnya, sada itu keyakinan. Ruci itu kesukaan. Anusawena, tradisi. Kemudian, take itu taka, kemudian yang take itu kan logika, kemudian satu itu adalah pandangan sekilas. Ya, begitu kita melihat sepintas lalu langsung ngambil kesimpulan. Itu bisa salah, bisa benar. Termasuk ketika banyak orang yang menganggap saya itu bisa baca pikiran orang. Itu hanya sebatas logika saja. Mereka juga tidak tahu kenyataannya saya bisa baca pikiran orang atau tidak. Hanya karena apa yang saya sampaikan ini benar mereka alami, terjadi dalam kehidupan mereka, dan mereka berpikir bahwa saya itu punya kemampuan untuk membaca pikiran orang. Suatu ketika pernah terjadi juga waktu sedang retreat di Batu Riti. Justin waktu itu mungkin masih ingat. Retreat saya yang pertama. Ruangan sudah mulai gelap. Kemudian saya suruh nyalakan lampu. Ada orang yang suruh saya nyalakan lampu. Kalau nggak salah itu yang nyalakan Aan atau siapaan. Sekarang yang kerja di wihara itu, di FIB. Yang dia cetak-cetak, lampunya nggak tepat. Lampunya tidak pas-pas gitu. Bukan salah terus. Saklarnya banyak. Kemudian saya bilang, yang nomor 2. Saya bilang gitu. Langsung semua ibu-ibu pada kaget. Wow, begitu. Saya masih ingat itu. Nah, itu kemudian dikenal sebagai orang sakti. Dari hari itu. Padahal, sebelum saya masuk, saya sudah nyalakan terlebih dahulu lampu nomor 2. Saya karena orang itu hanya melihat secara sekilas, kemudian mengambil kesimpulan. Ini seringkali begitu. Itu, ya. Jadi 5 hal itu bisa memiliki 2 kemungkinan, benar atau salah. Apapun yang Anda yakini, sehebat apapun keyakinan Anda, bisa salah juga bisa benar. Kita yakin burung gagak itu hitam. Tapi kemudian, apakah burung gagak itu benar-benar hitam? Belum tentu. Ada burung gagak yang albino, warnanya putih. Atau kita beralih ke ilmu pasti. 1 ditambah 1, kita selalu mengatakan 2. Itu pasti. Banyak. Kemudian kan orang mengatakan 1 tambah 1 itu pasti 2. Tapi, coba. 1 tetes air ditambah 1 tetes air. Apakah menjadi 2? Enggak. Jadi 1. Gitu. Sekalipun itu adalah ilmu pasti. Itu tidak akan menjadi 2 tetes air. Tetap akan menjadi 1. Ya. Nah, oleh karena itu, sehebat apapun logika yang kita miliki, itu pasti akan punya celah. Dan sekali lagi, logika ini seringkali menyamar seperti kebijaksanaan. Karena kita tampak hebat luar biasa. Ya. Begitu hebat, tampak begitu luar biasa, tampak begitu mengagumkan, sehingga kita puja. Kita anggap itu sebagai kebaikan. Terus-menerus, kemudian kita olah. Wah,
suta-suta yang ada itu begini. Ini yang saya alami persis seperti yang ada di suta itu. Dicocokkan. Oh, ini yang saya alami persis yang diajarkan oleh si A, si B, dan si C. Dicocokkan. Begitu nanti ketemu yang kontradiktif. Ketemu yang bertentangan. Ketemu yang tidak bersesuaian. Timbullah masalah. Ini yang benar yang mana? Dalam Tipitaka seperti ini, dalam penjelasan guru-guru seperti ini, dalam pandangan si A, si B seperti ini. Semua itu masih berdasarkan pada logika. Ilmu pinjaman. Bukan ilmu yang kita gali, bukan ilmu yang kita miliki, tapi itu sekadar ilmu pinjaman. Ilmu yang kita pinjam dari orang lain. Itu. Dan penyesalan, ya, penyesalan dalam bentuk apapun, itu juga berdasarkan logika. Menyesal. Karena apa? Kita terus mikir. Kita olah terus. Wow, ini harusnya begini, ini harusnya tidak seperti ini harusnya seperti itu, dan sebagainya. Itu hanya logika saja. Timbullah penyesalan. Kayaknya Sang Buddha itu kan mengatakan, apapun yang berlalu sudah berlalu. Yang akan datang belum terjadi. Yang ada adalah saat ini. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memutuskan logika yang terus menimbulkan penderitaan sebenarnya. Jadi Sang Buddha mengajarkan kepada kita seperti itu, agar kita ini tidak terjebak secara terus-menerus, terbuai secara terus-menerus dalam logika. Ya. Entah itu yang shock gara-gara cicak menerkam kupu-kupu. Entah itu yang menderita karena kutu beras mati saat cuci beras. Atau yang merasa bermusuhan berat dengan orang tuanya misalnya. Benci dengan orang tuanya misalnya. Tidak suka dengan orang tuanya misalnya. Merasa kuat. Merasa hebat. Itu semua juga berdasarkan logika. Begitu diserang, luluh lantah, tidak punya kekuatan sama sekali. Merasa, aku ini cewek kuat. Nangis itu bukan karakterku. Begitu. Tapi selama kita terus berlogika, ya sehebat apapun, ditonjok sedikit, langsung ngamburadul. Ya, langsung ngamburadul, berantakan, tidak ada sisa sama sekali. Segala bentuk pengetahuan, segala bentuk intelektual yang telah dikuasai, yang telah dipelajari, tidak mampu menolong. Mau tidak mau penderitaan harus dialami, mau tidak mau penderitaan harus dirasakan. Inilah konsekuensi logis. Karena kita terus berpegang kuat pada logika. Ya. Nah, oleh karena itu, yang praktek dengan serius, yang memiliki keinginan untuk praktek dengan serius, sekarang sudah waktunya untuk membuang logika itu.
Sekarang sudah waktunya untuk melepaskan logika yang dipegang sehingga kita bisa praktek dengan baik. Karena dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha itu sifatnya adalah ataka wacara. Di luar logika pemikiran. Selama dhamma ini masih dipahami dalam konteks logika, selama itu pula dhamma itu akan sulit dilihat. Itu dasar. Sulit dilihat. Ya. Dan karena sulit dilihat, ya sulit direalisasi. Sulit dialami. Sulit untuk dinikmati. Nah, oleh karena itu, kalau memang kita serius dalam praktek, waspadailah ketika logika ini bergerak. Logika ini menyamar dengan sangat cerdik, dengan sangat licik, menyelinap mencari segala celah yang ada. Ya. Akan selalu mencari celah. Kalau kita perhatikan dengan jeli, kita lihat dengan teliti, wah, yang namanya logika itu kecerdasannya luar biasa. Kelicikannya luar biasa. Nyamarnya itu loh, wah, ini adalah detektif yang unggulan. Ya, kalau cuma detektif kanon aja enggak apa-apa, ada apa-apanya. Logika kita ini menjadi detektif yang selalu mampu menyamar dalam konteks apapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Tanpa ada kesulitan sedikit pun. Dan selama ini kita banggakan. Sekalipun, namun kita tidak tahu. Itu semua menjadi rintangan yang begitu hebat. Rintangan yang begitu dahsyat untuk menembus dhamma. Ya, untuk memahami dhamma, untuk merealisasi dhamma. Nah, oleh karena itu, kalau mau merealisasi nibbana, ya logika ini harus ditinggalkan. Logika ini harus dilepaskan. Selama masih belum meninggalkan logika, jangan berharap, jangan bermimpi untuk menikmati nibbana. Karena ketika kita masih terus berlogika, disitulah sebenarnya keraguan itu terus ada. Selama kita masih menggunakan taki wimangsi, terus berlogika, terus menginvestigasi dalam artian umum. Kalau investigasi Dhamma Wicaya kan saya berikan penjelasan yang berbeda. Investigasi dalam konteks Dhamma Wicaya itu artinya melihat lebih dalam, melihat lebih serius, terus-menerus bagaimana karakteristiknya, karakteristik dari fenomena yang kita alami. Itu adalah Dhamma Wicaya. Tapi ketika kita berbicara soal investigasi dalam konteks logika, misalnya, benar enggak ya Bhante-nya itu punya kemampuan untuk baca pikiran? Benar tidak ya saya ini bisa praktek? Benar tidak ya Dhamma ini bisa direalisasi? Nah, itu terus menyamar dalam konteks yang beraneka warna. Sangat cerdik. Menyelinap di sana-sini. Dan itu butuh waktu yang tidak sedikit untuk bisa mendeteksinya. Oleh karena itu, berbahagialah mereka yang mampu mendeteksi logika semacam ini. Karena ini ibaratnya
Seperti mata-mata, seperti detektif yang selalu membocorkan rahasia kita, tapi kemudian kita ini kalah terus, ya. Kalah terus karena apa? Dibocorkan rahasianya. Ada detektif yang selalu masuk, selalu menyelinap. Sehingga apapun kekuatan yang kita miliki, itu bocor ke tangan musuh. Akhirnya apa? Musuh bisa menaklukkan kita dengan sangat mudah. Musuh bisa mengendalikan kita dengan sangat mudah. Karena mereka punya detektif yang tangguh. Nah, oleh karena itu, begitu kita sudah mengetahui ini ada detektif, kita ketahui, kita lihat, kita amati, akhirnya suatu hari detektif itu akan pergi karena mereka, detektifnya itu sudah sadar bahwa kita mengetahuinya, bahwa kita memahaminya, bahwa kita mengenalinya. Lambat laun dia akan pergi dengan sendirinya. Kalau tidak mau pergi, mati, tertangkap, dihukum mati, penjara seumur hidup. Itu yang akan terjadi. Ya. Selama logika itu masih kita miliki, selama itu pula keraguan itu masih akan terus jalan. Ya. Jadi saya mengajak kepada yang serius untuk praktek, untuk mendeteksi lebih serius, mendeteksi dengan sungguh-sungguh. Karena ini biasanya masuk, ya, nanti akan masuk dalam fase-fase terakhir itu, sebelum seorang mencapai sotapanna, wah logikanya itu luar biasa sekali di situ. Saya dulu pernah nangani satu orang. Logi orangnya memang cerdas. Wanita paling cerdas yang pernah saya temukan di Indonesia. Nah, begitu kecerdasannya itu luar biasa. Saat dia mau interview, saya bilang itu hanya logika. Hanya logika. Hanya logika. Terus-menerus berbulan-bulan saya begitu. Akhirnya apa? Orangnya stres, tidak paham-paham, tidak ngerti-ngerti. Karena sejauh ini, selama itu ya, itu dianggap sebagai kebaikan. Itu dianggap sebagai pahlawan. Padahal ya tadi, yang namanya detektif itu bisa menyamar sebagai apapun. Bahkan sebagai Perdana Menteri, sebagai raja, sebagai prajurit, sebagai orang yang punya kedudukan yang tinggi. Biasanya kalau pas di masa-masa perang begitu, yang namanya detektif itu, wah, sangat berharga. Pasti ada detektif. Dan yang seringkali menyamar, ya macam-macam. Gitu. Ya. Yang namanya detektif itu menyamarnya dengan berbagai macam cara. Tuh. Nah, oleh karena itu, ya, kita harus mewaspadai ini. Kalau ingin cepat dalam praktek. Tapi kalau Anda masih belum merasa butuh untuk praktek, masih merasa belum butuh untuk merealisasi nibbana, lanjutkanlah. Terus-menerus berlogika. Lanjutkanlah secara terus-menerus untuk mengembangkan keraguan ini, sehingga nanti Anda puas untuk terus mengembara di alam samsara. Ya, saya kira itu yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya akhiri. Ya.